Mesir kuno adalah salah satu bangsa yang paling sering disebutkan dalam Alkitab. Sekitar 30 dari 73 kitab dalam Alkitab Deuterokanonika Katolik menyebutkan tentang Mesir setidaknya satu kali, mayoritas di Perjanjian Lama. Peradaban Mesir sendiri memang salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh di daerah timur dekat kuno. Penggambarannya dalam Alkitab pun diwarnai peran ganda, terkadang sebagai tempat pengungsian atau perlindungan, lain kali identik dengan penindasan. Banyak ahli Alkitab telah menuliskan soal makna teologis di balik nuansa ini. Namun hari ini, kita akan lebih berfokus mengenai latar belakang sejarahnya. Secara spesifik, bagaimana interaksi bangsa Israel dengan negeri Mesir kuno membentuk pandangan ganda dalam Alkitab ini. Dalam episode kedua dari Peradaban dalam Alkitab. Mesir kuno memang bak sebuah sumur budaya dan sejarah yang tidak pernah kering. Sejak kelahiran ilmu arkeologi modern pada abad ke-19, Mesir secara konsisten melahirkan kekayaan warisan dari balik gurun pasir tandusnya. Kelahiran peradaban Mesir kuno sendiri tidak bisa dipisahkan dari konteks geografisnya di Afrika Timur Laut. Sungai Nil yang meluap dalam banjir tahunan membawa endapan lumpur kehitam-hitaman yang subur untuk pertanian dan peternakan. Di atas tanah inilah yang disebut dalam bahasa Mesir kuno sebagai Kumat, lahir peradaban Mesir kuno seperti yang kita kenal. Kerajaan para Firaun yang bak dewa ini juga dilindungi dari para penyerang luar dengan gurun pasir tandus di kedua sisinya. Sehingga Mesir menjadi tidak hanya salah satu peradaban paling tertua, tetapi juga negara bangsa yang paling tua dalam sejarah dunia. Sebelum lahirnya Mesir kuno klasik seperti yang kita ketahui, wilayah sepanjang lembah Sungai Nil dihuni berbagai kebudayaan dan kerajaan. Dari semua ini, kebudayaan Nakada di Mesir hulu bisa jadi yang paling penting. Penemuan arkeologis berupa tembikar, senjata, persembahan kuburan, dan sistem tulisan proto-hieroglif yang familiar membuat para ahli sejarah percaya bahwa kebudayaan Nakada adalah orang tua kandung dari Mesir kuno. Era pradinastik ini berakhir ketika Mesir disatukan oleh Firaun Menes, yang dipercaya sama dengan Firaun lain bernama Narmer yang digambarkan dalam prasasti bernama Palet Narmer yang ditemukan pada Hierakonpolis pada 1897. Era dinastik awal kemudian akan diikuti oleh 3 periode kerajaan dan 3 periode menengah berdasarkan pembabakan sejarah yang dimulai oleh Baron von Bunsen pada 1845 dan dikembangkan oleh para ahli berikutnya. Kendati realitas geografis tersebut, Mesir tidak hidup terisolasi dari bangsa-bangsa yang lain. Mereka secara aktif berinteraksi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dalam salah satu teks pemakaman Firaun paling terkenal, yakni Kitab Gerbang atau Amduat, terdapat penggambaran 4 ras utama bangsa-bangsa di dunia sekitar Mesir. Rumat atau orang Mesir sendiri, Amu atau bangsa Asiatik, yang sangat mungkin merujuk pada bangsa asli Kanaan, Nesiu atau orang Nubia yang tinggal di Sudan Utara, dan Cehenu atau orang Libya yang tinggal di barat Mesir. Interaksi kerajaan Mesir dengan bangsa-bangsa ini diwarnai oleh baik perdamaian dan perdagangan maupun konflik dan peperangan. Ekspansi Mesir keluar teritori tradisionalnya dimulai pada masa kekuasaan Senusret ke-1, ketika ia menganeksasi Nubia Hilir ke dalam kerajaannya dan mendirikan benteng Semna untuk mengawasinya. Namun, puncak imperialisme Mesir terjadi pada masa kerajaan baru, terutama di bawah Firaun Thutmose ke-1 dan penerusnya Thutmose ke-3, yang berperan penting dalam mengukuhkan keberadaan Mesir di Kanaan. Dominasi Mesir di Kanaan bersifat sebagian besar tidak langsung. Raja-raja asli Kanaan tidak diturunkan dari tahtanya. Namun, di atas mereka ditempatkan gubernur dan komisaris Mesir untuk mengawasi perihal seperti pembayaran upeti dan pajak perdagangan, seperti dalam surat-surat Amarna yang ditemukan di bekas reruntuhan kota Akhetaten. Selain itu, raja-raja asli Kanaan juga diwajibkan untuk menyediakan pasukan mereka untuk kampanye militer Firaun. Seperti beberapa sumber yang menyebutkan keterlibatan tentara bayaran Kanaan dalam pertempuran Kadesh antara Firaun Ramses II dan Raja bangsa Het Muwatalli II pada 1274 sebelum Masehi. Sebaliknya, Firaun sebagai atasan mereka menyediakan pasukannya untuk membantu para penguasa Kanaan ketika diserang bangsa luar.
Bahkan, tidak hanya secara politik militer, sejak beberapa perhiasan dan bukti pengaruh corak kebudayaan Mesir telah ditemukan pula di Kanaan, mengindikasikan pengaruh kultural Mesir atas daerah tersebut. Dominasi Mesir akan berlangsung relatif stabil sampai keruntuhan zaman perunggu akhir pada 1200 sebelum Masehi. Mesir pertama kali muncul dalam Alkitab ketika Abraham turun ke sana bersama dengan Sarah. Namun, peran bangsa tersebut di sini relatif kecil dan tidak signifikan. Peran signifikan Mesir pertama dalam Alkitab dapat kita lihat pada narasi Yakub dan putra-putranya. Seperti dipertuturkan dalam kitab Kejadian, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir sebagai budak. Ia dipekerjakan di rumah kepala pengawal Firaun yakni Potifar dan menjadi orang kepercayaannya. Namun ia dipenjara karena tuduhan palsu istri tuannya, di mana ia bertemu dan mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti Firaun. Beberapa waktu setelah dibebaskan, juru minuman Firaun menyarankan Yusuf untuk mengartikan mimpi sang raja. Yusuf lantas diangkat menjadi mangku bumi di Mesir, di mana setelah mengungkapkan identitasnya lewat serangkaian trik yang pelik, ia memboyong seluruh keluarganya ke Mesir. Anak-anak Yakub yang menurunkan bangsa Israel kemudian tinggal di Mesir, di mana kemudian mereka diperbudak oleh raja yang tidak mengenal Yusuf, sebelum akhirnya dibebaskan Tuhan Allah dengan mengirimkan Musa untuk mengantar mereka ke tanah terjanji. Apakah Eksodus atau peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir tersebut pernah benar-benar terjadi masih menjadi perdebatan sengit sampai sekarang. Israel jelas telah sejak abad paling awalnya berada dalam orbit kekaisaran Mesir. Bukti yang dianggap paling mendukung pandangan ini adalah stela Merneptah yang ditemukan di Thebes pada 1896 oleh arkeolog Inggris Flinders Petrie. Pada baris ke-27, terdapat sebuah nama yang diartikan mayoritas para ahli bahasa sebagai Israel. Kalimat utuhnya, Israel telah dihancurkan, benihnya tidak ada lagi. Para ahli sejarah seperti Manfred Bittak misalnya, cenderung menganggap Eksodus sebagai peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Setidaknya tidak persis dengan narasi di Alkitab. Namun ia berdasarkan pada kenyataan. Ahli Mesir kuno terpandang, Donald B. Radford, menyebutkan bahwa Eksodus kemungkinan besar berasal dari penyatuan dua narasi yang berbeda. Kisah legenda tentang kehidupan bangsa proto-Israel Kanaan di Mesir dan ingatan mengenai dominasi Mesir di Kanaan pada era kerajaan baru tersebut. Sebagai fakta, bangsa Kanaan sendiri telah lama juga menghuni beberapa daerah di Mesir, terutama di bagian hilirnya. Hal ini disimpulkan berdasarkan kesamaan tipe hunian dan artefak bernuansa Kanaan yang diduga berasal dari era dinasti ke-20, sekitar abad ke-12 hingga ke-11 sebelum Masehi. Eksodus lantas menjadi kali pertama Mesir mendapatkan peran yang signifikan dalam Alkitab. Ia juga menjadi percontohan bagaimana Mesir kemudian akan digambarkan selanjutnya dalam kitab Raja-Raja dan kitab para nabi. Sebagian besar penggambaran Mesir dalam Alkitab bernada negatif. Bahkan, ketika Israel beraliansi dengan Mesir, persekutuan ini dipertuturkan dengan kata seperti berzina dalam Yehezkiel 16 ayat 26. Dalam Yehezkiel 30 bahkan menyebutkan secara langsung kutukan atas Mesir. Dan dalam Zakaria ke-14 lagi-lagi menyebutkan kutukan atas Mesir apabila mereka tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Israel pada masa yang menjadi latar dari kisah ini disebutkan telah dibagi menjadi dua kerajaan, Israel atau Samaria di utara dan Yehuda di selatan, seperti yang tertulis pada awal kitab 1 Raja-Raja. Konsensus para sejarawan saat ini ialah bahwa Israel, Samaria, dan Yehuda pernah benar-benar ada, terlepas dari bentuk pemerintahan persisnya atau siapa penguasanya. Periode sejarahnya diletakkan pada abad ke-10 hingga abad ke-8 sebelum Masehi. By this time, kerajaan baru Mesir telah runtuh dan digantikan periode menengah ketiga. Kerajaan Yehuda di bawah Hezekia disebut beraliansi dengan Mesir melawan koalisi Aram Edom pada 2 Raja-Raja 17. Sesudah sebelumnya beraliansi dengan Asyur di bawah ayah dan pendahulunya Ahaz. Namun kita lihat kemudian pada 2 Raja-Raja 23 bahwa kerajaan Yehuda di bawah Yosia berupaya untuk menegakkan independensinya sendiri. Hal ini tidak diterima baik oleh Mesir, yang kala itu diperintah oleh Firaun Neko kedua, yang lantas menyerang Yerusalem meskipun kemudian menarik mundur pasukannya. Bahkan, sesudah keruntuhan kerajaan baru di tanah asalnya, para penguasa Mesir tetap menjadi pemain aktif dari dunia perpolitikan Kanaan, sebelum akhirnya dikalahkan pamornya oleh kerajaan lain seperti Babilonia dan Persia.
Mesir tentu bukan satu-satunya pihak yang punya kepentingan dan ambisi di Kanaan. Lantas, mengapa Alkitab sepertinya mengkhususkan penggambaran negatif terhadap Mesir? Dari apa yang telah ditulis para sejarawan, terdapat beberapa faktor yang saling berkesinambungan yang melahirkan pandangan ini. Alkitab Perjanjian Lama, terutama kitab Raja-Raja dan para nabi, ditulis menggunakan sudut pandang yang spesifik. Bukan saja Israel, tetapi lebih khusus lagi yaitu Yehuda. Sejarawan Alkitab Swiss Thomas Römer berpendapat bahwa, seperti dalam narasi Exodus tadi, penggambaran Mesir di Alkitab diwarnai oleh bias budaya, kebangsaan, dan waktu dari orang Yehuda. Mesir pada saat yang bersamaan digambarkan sebagai tempat yang dapat memberikan perlindungan, seperti dalam kisah Abraham dan Yusuf. Namun, ia juga merepresentasikan penindasan dan penderitaan, seperti dalam kisah Exodus dan kutukan terhadap Mesir selanjutnya. Dalam teori ini, Mesir berperan membangun image-nya sendiri lewat kekuatan kolonialis imperialisnya di Kanaan, terutama lewat adopsi budaya tinggi Mesir oleh kalangan atas penguasa Kanaan. Mirip seperti bagaimana orang Indonesia pada zaman penjajahan Belanda menganggap negeri Belanda dan Eropa secara umum sebagai tempat yang berkelas, asal dari kebudayaan kelas atas. Pada saat yang bersamaan, orang Indonesia membenci Belanda karena dianggap mengakibatkan kesengsaraan dan penindasan di Hindia Timur. Tentu saja, terdapat sudut pandang perbedaan analogi lainnya yang penting, sisi religius. Tidak seperti orang Belanda yang Kristen dan orang Indonesia yang Muslim, yang, meskipun berbeda agamanya, secara nominal memegang konsep ketuhanan yang sama yakni monoteisme. Mesir dan Israel memiliki konsep ketuhanan yang benar-benar berbeda. Israel menyembah satu Tuhan Allah, sedangkan Mesir memuja banyak dewa. Bahkan, sang Firaun sendiri dianggap sebagai dewa. Hal ini menjadikan Mesir, kekuatan adidaya tokoh sebelah, sebagai lian yang mudah dipahami oleh orang Israel, dan oleh karenanya sangat berguna untuk membangun narasi kebangsaan us versus them, atau lebih tepatnya, kita yang benar dan saleh karena menyembah Tuhan Allah, versus mereka, Mesir, yang digambarkan menolak atau bahkan menantang Tuhan Allah. Selain itu, Mesir dengan pengaruh budayanya yang luas dan menarik dianggap sebagai ancaman atas kemurnian budaya dan agama bangsa Israel sendiri. Lagi-lagi, analoginya adalah seperti bagaimana beberapa pihak di Indonesia khawatir bahwa eksposur budaya barat dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi kebarat-baratan dan menghilangkan budaya asli Indonesia. Namun di atas semua itu, faktor yang paling penting bisa jadi ialah kekuatan dan kohesi internal Mesir itu sendiri. Sistem kepercayaan, kebudayaan, dan sosial Mesir yang jauh lebih tua dan koheren dari sistem bangsa Israel sendiri berikut pengaruhnya menjadikannya kambing hitam yang mudah dalam membangun narasi kebangsaan Israel yang koheren. Sehingga, dapat kita lihat bahwa penggambaran peran ganda Mesir dalam Alkitab berasal dari percampuran berbagai faktor dan dinamika, baik politik, budaya, agama, dan sosial ekonomi. Ia adalah cerminan dari bagaimana bangsa Israel melihat tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga dunia di sekitarnya. Dan ini semua menjadikan Mesir sebagai salah satu pemain besar dalam kancah perpolitikan sejarah Timur Dekat kuno, seperti yang dipertuturkan dalam Perjanjian Lama.